Jalan-jalan ke rumah Yaya, mampir dulu beli minyak. Ustadz Hidayat Nur Wahid ngasih tausiah. Mari kita semua menyimak. Ya. Kepada Dr. Hidayat Nur Wahid, MA, guru kita, negarawan kita persilahkan. Baik, terima kasih Bang Wawan dan abang-abang semuanya, empok-empok semuanya, Bapak dan Ibu yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alhamdulillah ya Bang Wawan sudah banyak membacakan pantun, jadi saya sudah diwakili oleh beliau, jadinya saya tidak bacakan pantun. Cara ngeles yang paling gampang, insyaallah. Baik, yang saya hormati, tadi sahabat-sahabat kita, Akh Bayu Basuki SH, Ketua DPC PKS Kebayoran Baru, beserta seluruh jajaran pimpinan PKS di Kebayoran Baru, juga kita Bapak Roni Rendra Setiawan SS, Ketua DPC PKS di Tebet, beserta seluruh jajarannya di kawasan Tebet yang semuanya saya hormati. Kepada sekalian, tokoh-tokoh masyarakat yang menghadiri acara kita ini, tadi kita dengarkan arahan daripada Pak Arifin yang sangat arif, terima kasih Pak Arif. Dan juga Ustazah Ibu Hajah Nur Hasanah, tokoh Majlis Taklim dari Kebon Baru yang saya hormati, mudah-mudahan menang Ibu ya dalam festival Hadroh dan Kasidahannya nanti insya Allah. Juga kepada Bapak Khairul Afandi, Ketua Forum RW Kebon Baru, Bapak Wan, Ketua RW 10 Manggarai, Bapak Khodirin, Ketua RW 9 Manggarai, Pak Hari, Ketua LMK Manggarai, dan juga Pak Fadli, Ketua Karang Taruna di Kebon Baru, Pak Ahmad Farhan, Ketua Karang Taruna di Menteng Dalam yang semua saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim, shadaqar rasulullah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ikhwan akhwat sekalian, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, para tokoh masyarakat yang hadir bersama dengan kita pada sore hari ini, Bapak dan Ibu sekalian yang tadi memberikan harapan yang luar biasa sangat positif kepada Partai Keadilan, Pak Arifin maupun juga Ibu Hajah Nur Hasanah yang semuanya saya hormati. Nah, tentu kita bersyukur pada Allah SWT, alhamdulillah dalam segala kondisi yang menantang apapun, kita oleh Allah dimudahkan untuk melaksanakan ibadah siam sampai kita memasuki pada 10 hari yang kedua. Mudah-mudahan kondisinya semakin baik sehingga kita akan bisa kembali kepada kondisi yang normal, kembali kepada kondisi di mana kita bisa nyaman, ketemu kembali, nggak perlu pakai masker gitu ya. Dan kemudian pun juga kita bisa tarawih dengan maksimal, kita bisa juga salat dengan baik, dengan maksimal. Ini gara-gara atau karena COVID, akhirnya saya minta maaf tidak bisa memberikan ceramah di Masjid Istiqlal, juga tidak bisa khutbah di Masjid Istiqlal, tidak bisa khutbah juga di Al-Azhar ya karena kondisinya semacam ini. Tapi apapun kita masih bersyukur ya, kita masih insya Allah masih lebih baik ketimbang yang ada di India. Ini kenapa nih? Suara saya terdengar dengan baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati? Suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz. Baik. Saya akan lanjutkan bahwa alhamdulillah dalam kondisi apapun ya, kita memang perlu bersabar. Kita perlu mengokohkan kebersamaan kita dalam konteks keumatan, kedekaian, dan juga keindonesiaan ya, sehingga masalah ini akan segera selesai, nggak berlarut-larut, nggak jelas kapan juntrungan selesainya. Nah, kita tahu India sekarang malah lagi sangat kewalahan ya menghadapi begitu banyaknya yang jatuh akibat daripada COVID-19 ya, sehingga tempat kremasi pun juga sekarang sudah amat sangat kewalahan. Bahkan diinformasikan tadi malam, hari ini ratusan warga India rame-rame kabur ke Indonesia karena kondisi India yang sedang begitu amat sangat mengerikan. Jangan sampai mereka kabur ke Indonesia malah menyebarkan virus COVID di Indonesia. Dan padahal kita di Indonesia, di Jakarta aja malah nggak boleh pulang kampung ya. Tapi malah orang India malah datang kemari. Ini tentu hal yang sangat tidak
tidak kondusif. Kami di PKS sudah mengkritik dengan sangat keras ya. Kami mengkritisi karena ini kan aneh bin ajaib. Kalau laki-laki aneh bin ajaib, kalau perempuannya aneh binti ajaib. Bagaimana mungkin orang Indonesia di luar pulang kampung, nah orang India suruh datang atau malah dibolehkan datang. Ini kan bagaimana akan selesai nih urusan terkait dengan masalah COVID-19. Jadi oke lah itu kita kritisi, kita serahkan pemerintah untuk ambil tanggung jawab gitu ya. Tapi kita dalam konteks kita dan kita dengan umat, kita dengan warga, kita dengan keluarga, kita penting betul untuk memaksimalkan upaya agar COVID ini segera selesai, agar tidak berlarut-larut, agar kita bisa bekerja, warung kita bisa buka, para pembeli juga bisa datang, kita bisa datang ke majelis taklim, kita bisa datang ke masjid, kita bisa ke sekolah, ke kampus, bekerja secara normal ya. Dan memang sudah 1 tahun lebih gitu. Bahwa ini kemudian dibiarkan begitu saja sampai kapan gitu. Kasihan kepada umat ya, kasihan pada ibu-ibu, kasihan pada bapak-bapak juga karena di rumah kan yang masih punya anak-anak sekolah pada puyeng juga nih ibu-ibu atau bapak-bapak kan. Anaknya nanya ini itu, bapaknya nggak paham. Memang generasinya beda gitu ya. Kalau generasi kita generasi zaman kolonial, ini generasi anak milenial, generasi zaman Z nih ilmunya beda dengan ilmu kita dulu. Mainannya juga beda. Kalau kita dulu mainannya gundu gitu ya, mainannya kelereng, mainannya. Ya sekarang anak-anak nggak kenal lagi lah gundu, lah kelereng. Yang mereka kenal adalah gadget yang banyak kita tidak paham. Jadi kondisi yang nggak nyaman ini harus diakhiri ya. Mengakhirinya ya ketika kita semuanya disiplin ya. Kita semuanya ini bukan hanya rakyat, tapi juga pemerintah, ya penguasa itu harus disiplin. Jangan hanya rakyat disuruh disiplin, tapi mereka malah yang lempar-lempar sumbangan dari atas mobil pada ya untung aja nggak diaduin ke polisi gitu ya. Wah, ada juga yang ngaduin tapi nggak digubris gitu ya. Baik, saya ingin mengatakan bahwa kondisi kita apapun ya kita bersyukur ya karena begitulah ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Kita diminta untuk kondisinya selalu baik. Kalau kita mendapatkan nikmat ya kita bersyukur. Termasuk saya bersyukur jazakumullah khairan kepada PKS di Jakarta Selatan yang telah berhasil melakukan konsolidasi strukturalnya sehingga struktur di DPC sudah terbentuk dengan baik. Tadi kita dengarkan struktur dari DPC di Kebayoran Baru dan struktur DPC dari Tebet. Ya, alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Dan bahkan tadi sudah ada jaketnya ya Pak Basuki ya. Tinggal lagi kalau diminta oleh warga bagaimana ya dikasih aja gitu. Kalau nanti minta lagi mudah-mudahan masih ada. Kalau ternyata antum kasih ternyata yang di tempat kita udah habis ya antum sabar dulu gitu. Insya Allah nanti akan datang lagi bagian berikutnya. Tapi intinya adalah kita semuanya bersama-sama insya Allah, saya juga siap bersama antum semuanya, untuk kemudian bersama-sama melaksanakan amanah daripada partai kita, daripada dakwah kita, daripada Habib kita gitu ya. Karena memang subhanallah karunia Allah kepada PKS ini luar biasa. Inilah satu-satunya partai di sepanjang sejarah Indonesia, baru kali ini ada partai yang orang nomor satunya Habib, sekjennya juga Habib. Coba mana ada di luar PKS. PKS itu sekjennya Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Al-Habsyi itu Habib banget. Kemudian ketua Dewan Syuronya, ketua Majelis Syuronya orang nomor 1 di PKS adalah Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Beliau bukan Habib biasa, ini Habib yang juga sekaligus cucu Habib yang kakeknya itu adalah pendiri Republik Indonesia. Jadi ceritanya ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 9 Ramadan kemarin, ya, dengan 17 Agustus. Dan waktu itu Bung Karno setelah menyampaikan membacakan proklamasi kemerdekaannya kan, kemudian beliau datang ke masjid dan rumah daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Kuitang, ya, untuk menyampaikan bahwa Indonesia sudah diproklamasikan kemerdekaannya. Maka Habib Ali Kuitang segera menyampaikan informasi yang menggembirakan ini kepada jamaahnya, kepada seluruh jaringan para habaibnya, sampailah kemudian pada Habib Ali, kepada Habib Sis Al-Jufri di Palu, di Sulawesi Tengah. Waktu itu belum ada smartphone, belum ada SMS, belum ada WA, belum ada Twitter, belum ada semuanya. Yang ada adalah komunikasi lisan dari mulut ke mulut, dari orang per orang, dari jamaah ke jamaah, sampailah kemudian ke Palu. Dan begitu sampai informasi ini ke Palu, ke Habib Sis Al-Jufri yang kakek daripada Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, ketua Majelis Syuro PKS, maka beliau segera menyambut dengan pantunnya, dengan syairnya, yang tentu bahasa Arab, ya nggak pakai bahasa Indonesia. Itu
Itu memang orang aslinya dari Hadramaut ya. Dengan bahasa Arab luar biasa dibikin pantun itu, menyambut Indonesia merdeka, menyambut berkibarnya bendera kita sang saka merah putih, menyambut Bung Karno sebagai Presiden Indonesia, mendoakan agar Bung Karno sukses. Dan beliau sekarang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Jadi PKS ini adalah kelanjutan daripada perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa. Bahkan pimpinan utama PKS adalah cucu daripada pahlawan nasional pendiri Republik Indonesia. Karenanya sudah pastilah karenanya PKS adalah untuk Indonesia. Ini menjadi yang pelopor berada di garda terdepan untuk merealisasikan cita-cita Indonesia merdeka sebagaimana yang dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi karenanya kalau ada yang memfitnah ini dan itu macam-macam, ya itulah pekerjaan mereka untuk menambah amal jariah dan amal soleh bagi PKS gitu ya. Selain untuk menjelaskan, untuk menerangkan agar dakwah kita semakin aktif, kader kita semakin aktif, bersilaturahim, bertemu dengan tokoh masyarakat, bertemu dengan ibu-ibu majelis taklim, bertemu dengan bapak di LMK, bertemu dengan RW, bertemu dengan RT, bertemu dengan rekan-rekan polisi, rekan-rekan TNI, untuk kemudian membuktikan dan menjelaskan program-program PKS yang semuanya adalah kemaslahatan bagi Indonesia. Ya seperti kita di DPR misalnya, kemarin kita menolak dan mengkoreksi kamus sejarah Indonesia yang malah menghilangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, tokoh pendiri NU, pahlawan nasional, bapak bangsa, malah tidak disebutkan di dalam kamus ini. Malah yang disebutkan malah Aidit disebutkan, Semaun disebut, Muso disebut, PKI-PKI yang memberontak pada Indonesia malah disebut. Ini Indonesia mau kemana? Mau dibawa kemana? Ketika jasa ulama dilupakan, tidak disebut, justru malah PKI-nya yang disebut. Nah, tentu kita tolak dengan sangat keras. Ya, alhamdulillah, kemudian pihak Kemendikbud menyampaikan permintaan maaf dan menarik kamus itu dan akan segera direvisi. Tapi kalau tidak ditolak dengan keras kan ini bisa jalan terus, testing water. Ya. Karenanya kader PKS harus selalu waspada, selalu bangun, selalu kewaspadaannya harus selalu dibangun. Gitu ya. Dan kemudian tampil ke publik, membela kepentingan rakyat, kepentingan umat. Jangan hanya bisik-bisik saja. Jangan hanya ngomong di pertemuan partai, tapi ini ada masalah publik ya harus kita omongkan ke tingkat publik. Kemarin juga kita menolak kan Perpres yang tentang investasi yang lampiran ketiganya tentang investasi miras. Kita tolak itu karena kalau itu diperbolehkan ya Allah bagaimana kondisi Indonesia. Ini miras nggak ada perpres investasi asing saja sudah kayak begini. Tadi disebutkan ada tawuran segala macam itu pasti ada kaitannya dengan masalah miras itu. Belum lagi kayak kasus kemarin di beberapa waktu yang lalu ya di Jakarta Barat yang polisi mabok kemudian menembak mati semuanya oknum memang oknum polisi mabok menembak oknum TNI yang menjadi penjaga di situ menembak segala macam. Ini miras ada batasannya kayak begini. Bagaimana kalau kemudian investasinya besar, investasinya dibuka? Investasi tentu tidak untuk rugi, tentu untuk untung. Untungnya bagaimana kalau barangnya laku? Nah, supaya laku bagaimana? Terjadilah nanti hal-hal yang kemudian akan menjual besar-besaran daripada minuman-minuman keras. Karena kita menolak dan alhamdulillah Pak Jokowi mendengar dengan baik dan akhirnya itu dicabut sendiri oleh beliau. Jadi saya ingin mengatakan bahwa PKS adalah untuk Indonesia, PKS adalah untuk umat dan karenanya sudah sangat sewajarnya bila kita bahu-membahu saling kuat menguatkan ya agar umat kita semakin terjaga, maslahatnya bisa diwujudkan, bangsa kita juga selamat, negara ini juga bisa selamat. Dan memang karena PKS melalui jalur partai politik seringkali pengambilan keputusan itu melalui musyawarah ya. Kalau musyawarah kemudian kita bisa menyampaikan pendapat yang terbaik, insya Allah itu bisa selalu kami lakukan. Kalau hanya babnya ada argumentasi, dalil, bagaimana berdebat, insya Allah kita tidak kalah. Tapi kalau kemudian keputusan diambil melalui jalur voting, nah di situ urusannya voting ini adalah babnya banyak-banyakan suara. Kalau suara PKS paling banyak ya kita akan menang, voting menang, musyawarah juga menang. Tapi karena PKS itu sekarang ini masih baru dikasih oleh warga Jakarta Selatan, baru dikasih 2 anggota DPR. Anggota DPRD-nya juga baru 3. Dari kalau di pusat itu ada 675 anggota DPR. Di DKI ada 116 ya anggota DPRD. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, gimana kita harus menang nih. Nah karenanya ya diharapkan agar PKS juga bisa menang. Kalau berdebat juga menang, berpendapat juga menang, tapi kalau voting juga kita nggak kalah, artinya kita menang, maka mohon kami dibantu juga
dengan agar PKS mempunyai anggota DPR lebih banyak lagi, anggota DPRD lebih banyak lagi, supaya kalau kita membela kepentingan rakyat juga bisa selalu menang. Betul dan setuju Bapak dan Ibu semuanya? Jadi begitulah. Jadi saya mengatakan inilah bulan Ramadan, bulan kemenangan gitu ya. Banyak peristiwa di bulan Ramadan ini yang menyegarkan kembali bahwa menang itu mungkin. Dan menjadi bahkan dalam konteks Indonesia, merdeka itu juga mungkin dan sudah terjadi. Tapi terjadi di apa? Di bulan Ramadan. Tadinya kan kalau kita lihat, mohon maaf sedikit kalau kita kembali kepada peristiwa Badar Al-Kubra, kita akan tahu bahwa peristiwa Badar Al-Kubra itu adalah peristiwa pertama di mana umat Islam secara militer, secara fisik mengalahkan angkuhan, kezaliman, kejahatan daripada musyrikin Quraisy. Padahal waktu itu jumlah umat Islam masih sangat sedikit. Pasukan umat Islam bahkan hanya 300-an, sementara pasukan musyrikin Quraisy ada 1.000. Yang 1.000 ini pun juga pasukan yang sudah terbiasa perang, pasukan yang bahkan alat tempurnya juga sangat cukup, sangat memadai, persediaan perangnya pun juga sangat memadai karena Abu Sufyan baru saja sukses besar dari bisnisnya di Syam dan kemudian pulang dan membeli itu semuanya untuk dipersiapkan bagi perang mengalahkan umat Islam. Umat Islam belum punya pengalaman perang, pasukannya pun juga hanya 313, senjata perangnya pun juga tidak selengkap dan juga logistiknya pun juga tidak sebanyak yang dimiliki oleh musyrikin Quraisy. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah dimenangkan oleh Allah SWT. Jadi sekalipun jumlahnya lebih sedikit, sekalipun kemudian logistiknya tidak lebih banyak, pengalamannya lebih kecil, tetapi dengan Ramadan, dengan perjuangan yang konkret, mereka bisa menang. Sama juga dengan kemerdekaan di Indonesia. Kalau kemudian ukurannya adalah materi tentang jumlah pasukan Belanda, pasukan Jepang dibanding pasukan Indonesia, ya nggak ada bandingannya. Kalau dikaitkan dengan pengalaman perang, ya apalagi. Dikaitkan dengan senjata, apalagi. Tapi dengan tekad yang bulat dan kebersamaan dengan para habaib, bersama dengan para ulama, kebersamaan antara ormas Islam dan partai Islam bersama dengan seluruh komponen bangsa, maka bulan Ramadan ini adalah berkah bagi umat Islam sehingga tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta mewakili bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Subhanallah. Dan mereka sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukanlah pemberian daripada komunis, bukan pemberian daripada liberalis, bukan pemberian daripada kolonialis Belanda maupun Jepang. Tapi kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Nah, subhanallah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan demikian maka kehadiran kami PKS ke warga bersama dengan struktur PKS yang baru dan lambang PKS yang baru, kemudian juga semangat PKS yang baru sekarang ini luar biasa. Kawan-kawan kami bergerak di seluruh Indonesia melakukan takjil on the road, melakukan nanti ada Jumat Berkah, ada kegiatan-kegiatan yang terus mereka lakukan. Dan bahkan akan ditargetkan untuk ada takjil itu bisa sampai 19 juta takjil di seluruh Indonesia gitu ya. Suatu hal yang mudah-mudahan bukan hanya jumlahnya, tetapi ini menggambarkan betapa keseriusan partai untuk memberikan maslahat dan manfaat sebanyak-banyaknya bagi rakyat dan bagi warga Indonesia yang semuanya kami. Sekali lagi selamat untuk PKS di Tebet maupun juga di Kebayoran Baru. Selamat juga untuk Bapak dan Ibu sekalian. Para masyarakat yang bersama PKS, insya Allah PKS akan tetap istiqomah ya, dan tadi saya katakan bahwa kami akan semakin banyak bisa memperjuangkan kepentingan umat dan kepentingan rakyat bila PKS semakin banyak dipilih, dipercaya oleh umat dan oleh rakyat. Dan PKS insya Allah terus bisa menghadirkan termasuk juga di Jakarta, mereka siap untuk terus memperjuangkan kemaslahatan umat untuk kebaikan-kebaikan mereka. Sayang sekali 2022 tidak ada pilgub. Kita sudah perjuangkan supaya ada pilgub di DKI tahun 2022. Supaya kemudian Pak Anies bisa kita perjuangkan kembali seperti kita dulu memperjuangkan tahun 2017. Tapi ternyata partai-partai yang lain semua mayoritas mutlak ya, hanya PKS sama Demokrat aja yang tidak mau. Tapi yang lain semuanya maunya dibarengkan di tahun 2024 sehingga 2022 nanti tidak ada pilgub sehingga Pak Anies ya dalam tanda kutip kemudian seperti dijegal ya seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ya memang kondisinya demikian setelah kita perjuangkan dan kemudian kami tidak bisa menang lagi-lagi tadi karena kami kalah suara gitu ya.
kami yang menang suara ya pasti akan jadi menang. Tapi karena kami kalah suara, karena suara PKS baru 50 di tingkat nasional, ya begitulah kondisinya. Nah, kita berharap ini juga bagian dari pelajaran penting bahwa perjuangan keumatan bisa dilakukan, bisa dimenangkan. Kadang-kadang harus melalui voting, tapi lebih banyak kadang-kadang tidak melalui voting, tapi memang lebih banyak melalui voting. Maka bila kita diinginkan untuk terus juga bisa menang, diharapkan bahwa suara untuk PKS pun juga semakin banyak. Dengan anggota DPRD kita yang semakin banyak, dengan anggota DPR kita yang semakin banyak, dan akan jadi semakin banyak kalau dipercaya oleh rakyat dan oleh umat. Dan kami akan terus melaksanakan yang terbaik supaya kemudian amanah dan kepercayaan itu bisa kami. Demikian saya kira, selamat melanjutkan kegiatan Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan mudah-mudahan sekali lagi COVID-19 ini segera pulang kampung gitu dan nggak balik-balik lagi ke Indonesia gitu ya, segera bosan tidak ada di Indonesia. Apa sih enaknya di Indonesia gitu ya, si COVID masih apa namanya masih rasanya aja di sini gitu. Jadi mudah-mudahan segera kabur nih COVID ya, sehingga saya bisa silaturahim lagi dengan Bapak dan Ibu semuanya secara langsung. Kita bisa bersama-sama untuk berkhidmat berakyat ya. Termasuk juga tadi terkait dengan kegiatan PKS untuk membela rakyat adalah besok ini akan diselenggarakan Indonesia Hijau. PKS akan menanam di seluruh kawasan Indonesia supaya kita memberikan sinyal tentang harapan akan kehidupan yang lebih hijau, lebih damai, masa depan yang lebih baik lagi, dan itu harus ditanam sejak dari awal oleh kita semuanya di seluruh Indonesia. Demikian saya kira Bapak dan Ibu yang saya hormati, barakallahu fikum jami'an wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Saya mohon maaf sekali lagi. Kita saling mendoakan mudah-mudahan Allah selalu menerima amal saleh kita, amal ibadah kita, amal kebaikan kita, dan kita semuanya dijaga oleh Allah dan diselamatkan dari seluruh mara bahaya termasuk dari corona, dan agar kita kemudian kembali di akhir Ramadan nanti bisa menjadi yang mengatakan minal aidin wal faizin, kembali pada fitrah kita dan kembali pada fitrah kemenangan umat Islam sebagaimana telah dicontohkan oleh para pahlawan bangsa menghadirkan kemenangan tanggal 9 Ramadan dengan kemerdekaan Indonesia, dan dahulu Rasulullah pada tanggal 17 Ramadan menghadirkan kemenangan bagi umat Islam dalam peristiwa Badar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.